Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 26 tahun ya. Saya ngajar sejak 98. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan ijazah saya asli. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, salah satunya ini, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, merupakan hasil penelitian yang saya olah sedemikian rupa menjadi sebuah buku 240 halaman berisi tentang bagaimana strategi belajar bahasa Inggris secara efektif berdasarkan penelitian terhadap orang-orang Indonesia yang bagus bahasa Inggrisnya. Kenapa dia bisa bagus? Dikaitkan dengan penelitian. Tidak saya masukkan ke jurnal karena nanti kalau saya masukkan ke jurnal saya harus bayar 20 juta lebih, orang yang membaca harus bayar lagi, kan lucu. Harusnya ilmu itu bisa dibagikan secara gratis. Ups, tapi di YouTube saya sekarang nggak gratis lagi ya, harus bayar 20 ribu. Saya juga punya kursus TOEFL bagi yang berminat, silahkan kunjungi website saya yantotanjung.com, semuanya lengkap di situ. Ada simulasi juga, ada kalau mau beli videonya saja juga bisa. Demikian. Oke, kita langsung saja ke materi. Iya, eh, pembahasan soal. Kali ini yang kita bahas skillnya skill 20 sampai 23. Skill 20 sampai 23 ini fokusnya kepada agreement semuanya. Agreement antara subjek dan verb. Kalau subjeknya tunggal, verbnya juga tunggal. Kadang verbnya dibalik ya dalam bentuk invert atau pembalikan, verbnya dulu baru subjeknya. Tetap saja kedua-duanya harus paralel. Sama-sama tunggal, sama-sama jamak. Kalau belum paham, saya sarankan membaca skill 20 sampai 23. Kita mulai dari skill 1. Among bees, bla bla bla, a highly elaborate form of communication. Ada preposisi di depannya. Kalau ada preposisi biasanya terjadi pembalikan, ya. Pembalikan berarti verb dulu baru subjek. Nah, berarti subjeknya adalah highly elaborate form. Kemudian verbnya, nah ini yang kita cari verbnya. Karena ini subjeknya tunggal, verbnya juga harus tunggal. Verb tunggal yang ini. Ini jamak verbnya. Ini subjek dan verb, ini juga subjek dan verb. Oh ya, itu ada di halaman 149. Nomor 2, bla bla bla, heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Titik-titiknya di depan, ini kayaknya adjektif, ini have verbnya, berarti kalau kita lihat pilihan jawaban yang hilang itu adalah subjek. Karena ada have berarti subjeknya harus jamak. Ini tunggal, subjek dan verb, ini jamak tapi verbnya sudah ada. Ini tunggal, ini jamak, berarti jawabannya homes. Jadi antara subjek homes dengan verb have itu bersesuaian. Number three, ini written expression. Each number in the binary system are formed from only two symbols. Setiap soal ada kata bantunya. Kata bantu soal ini adalah each number. Sebuah kalimat yang diawali dengan each berarti kalimat itu subjeknya tunggal. Each number berarti tunggal, verbnya harusnya tunggal juga. Mestinya is. Jadi ini jawabannya. Jadi ketika melihat soal jangan diterjemahkan, cari kata bantunya dulu. Dan cari kata yang mencurigakan. Kalau are di garis bawahi kita patut curiga, is garis bawahi patut curiga, was patut curiga, kita has patut curiga, have patut curiga. Nah gitu. Kayaknya penting menguasai kata bantunya. Karena kalau diterjemahkan tidak membantu sama sekali. Number four, masih di halaman 149 ya. Scientists said the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Ingat fokusnya kepada subjek dan verb, ini subjeknya, ini verbnya. Ada yang janggal, ada subjeknya jamak, verbnya tunggal. Harusnya are. Kalau kita cek lagi, ini konektor, ini subjek, verbnya, relationship-nya, subjeknya di verbnya tunggal ya, tidak ada masalah.
On the rim of Kilauea volcano in the Hawaiian Islands, a hotel called the Volcano Hotel. Nah ini kalau ada dilihat yang skill 5 ini ya, itu pembalikan untuk tempat. Coba dicek lagi. Jadi kalau ada preposisi di awal kalimat, biasanya dibaliklah verb dan subjeknya. Jadi verbnya yang ini, subjeknya bukan yang ini. Ini masih objek preposisi, objek preposisi, objek preposisi. Jadi terjadi pembalikan verb dulu baru subjeknya. Subjeknya jamak, sorry tunggal. Maka ini tidak boleh jamak, harusnya is. Number six, ada pada halaman 150 ya. The great digital advances of electronic age, such as integrated circuitry and microcomputer, has been planted in tiny chips. The great digital advance, berarti ini subjeknya, ini OP, kemudian ini positif, ini verbnya. Berarti kan subjeknya advances, berarti jamak, ini tunggal, berarti ini yang salah, harusnya have. Nomor 6 ya. Nomor 7, there are many frequently mentioned reasons why one out of four arrests involve a juvenile. Mari kita lihat ada there are, ini verbnya jamak, subjeknya juga jamak. No problem, ini konektor. Subjek keduanya ini verb keduanya. Kalau kita cek subjek keduanya one out of four arrests. One itu tunggal, maka verbnya juga harus tunggal, harusnya involved. Karena antara subjek dan verb harus bersesuaian. Number 8. Kepler's law's principle outlining planetary movement was formulated based on observation made without a telescope. Ini subjeknya dijelaskan lagi, ini positif ya, berarti dia sama jamak. Nah, sementara verbnya tunggal, harusnya were. Jadi kalau ada was, were, is, are, have, has, itu kita betul curiga. Kemungkinan bisa dia yang salah. Tapi dicek dulu. Nah, ini nggak masalah ya, to be diikuti verb 3. Ini juga nggak masalah adjektifnya. Ini juga adjektifnya. Number 9, only with a two-thirds vote by both houses are the United States Congress able to override a presidential veto. Ada kata only di depan, berarti terjadilah pembalikan. Ya, sampai sini OP, ini OP, ada only, ada kata only, never misalnya, dan seterusnya. Silakan lihat di skill 20 sampai 23 ya. Bukan. Skill invert itu nanti ada dilihat 15 sampai 19. Terjadi pembalikan berarti verbnya duluan baru subjeknya. Subjeknya itu di US Congress. Verbnya are. Subjeknya US Congress tidak digarisbawahi berarti dia benar. Are yang digarisbawahi berarti dia salah. Harusnya is. Jadi hanya kalau kita bisa menemukan kata bantunya baru kita bisa jawab. Ini relatif lebih mudah karena kan kita fokus hanya kepada agreement saja. Tapi kalau digabung dengan soal yang lain itu harus hati-hati. Itu yang bikin sulit. Kalau per item rasanya tidak terlalu. Number 10, of all the evidence that has piled up since Webster paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Ini konektor, subjek, verb, nggak ada masalah. Since ini konektor lagi, subjek lagi, verb lagi. Ada there is, ini ada there, ada here misalnya. Ada no time, pokoknya ada keterangan nowhere dan seterusnya. Di awal kalimat berarti terjadi pembalikan. Ini verbnya dulu, ini subjeknya. Pembalikannya benar, tetapi antara subjek dan verbnya tidak bersesuaian. Subjeknya ideas ini jamak. Sementara is tunggal, harusnya are. Demikian kalau mau jelas lagi lihat halaman 149 dan 150 ya. Thank you for your attention. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, terutama yang sudah subscribe.
dan berlangganan. Jadi biasanya ada tanda ya, yang udah berlangganan di sebelah namanya itu ada bintang. Itu lebih didahulukan. Yang tidak berlangganan tetap aja saya jawab. Kemudian jangan lupa berlangganannya hanya 20.000 bisa mengakses lebih dari 500 video, TOEFL, IELTS, vocabulary, tips belajar bahasa Inggris. Kemudian ada juga boleh mendownload apa namanya PowerPoint, kemudian ada audio, ada buku PDF juga, dan seterusnya. Thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.